Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wal haula wala quwata illa billah. Ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Usul Salasah, kitab pembahasan tentang akidah Muslim yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, merupakan syarah dari kitab Usul Salasah sendiri karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fattawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil tentang tawakal ialah firman Allah ta'ala, dan hanya kepada Allah lah hendaknya maka kalian bertawakal jikalau kalian merupakan orang-orang yang beriman. Berkata Syarih Syekh Abdullah Al-Fauzan, qauluhu aslu tawakkuli i'timad. Aslu tawakkuli al-i'timad. Taqulu tawakkaltu 'ala Allahi tawakkulan ay i'tamadtu 'alaihi. Hadza makna tawakkul wa haqiqatu tawakkul an ya'tamidal 'abdu 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala i'timadan shadiqan fi masalihi dinihi wa dunyahu ma'a fi'lil asbabi al-ma'duni fiha. Fatawakkulu i'tiqadu wa i'timadu wa amalu. I'tiqadun wa i'timadun wa amalun. Penjelasan dari Syarih Syekh Abdullah, inti dari tawakal ialah berserah diri. Aku menyerahkan kepada Allah dengan penyerahan sebenar-benarnya, yakni menyerahkan urusan. Inilah makna tawakkul. Hakikat tawakal ialah, ini pengertian diperhatikan, makna tawakal ialah seorang hamba menyandarkan urusannya kepada Allah saja dengan penyandaran yang jujur, dengan penyandaran yang pasrah, untuk memperoleh maslahat dunia dan akhiratnya. Ma'a disertai dengan melakukan sebab. Ini yang juga penting ya. Sebab yang seperti apa? Sebab yang diizinkan dalam syariat Islam. Ya. Sebab yang memang dibolehkan, yang mubah, yang diizinkan oleh syariat. Maka tawakal itu ada 3 unsur. Ya, nanti dijelaskan oleh Syekh. Tawakal ada 3 rukun. Ya. Yang pertama ialah bersandar, ya, menyandarkan hati kepada Allah. Yang pertama ialah i'tiqad, yakin kepada Allah. Seperti apa nanti penjelasannya ada. Yakin. Yang kedua bersandar, yakin kepada Allah. Yang kedua bersandar kepada Allah. Yang ketiga melakukan amal, melakukan sebab. Beliau jelaskan amal i'timadu fahuwa an ya'lama al-abdu anal amra kullahu lillahi. Fa inna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang pertama, seseorang hamba harus yakin bahwasanya segala perkara itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Apabila Allah berkehendak perkara itu akan jadi, maka jadi. Apabila perkara itu dikehendaki Allah tidak jadi, maka tidak jadi. Wallahu jalla wa ala huwan nafi' ad-darru wal mu'ti al-mani. Summa ba'da hadha al-i'tiqadu ya'tamidu biqalbihi ala rabbih subhanahu wa ta'ala wa yasiqu bihi goyatal usuki. Ya. Summa ba'da hadha ya'til amru as-salisu wa huwa an yaf'ala al-asbaba al-ma'dhuna fiha syar'an. Setelah seorang hamba meyakini, mengetahui bahwasanya segala perkara itu dikehendaki oleh Allah ataupun tidak dikehendaki, Allah lah yang menentukan, karena Allah lah an-nafi', zat yang memberi manfaat, al-dhar, zat yang mampu mendatangkan mudarat, al-mu'ti, zat yang memberi, al-mani, zat yang
menghalangi. Ya. Kalau seseorang terhalang akan sesuatu yang itu pasti Allah kehendaki, pasti terhalang. Ya. Kemudian setelah yakin, maka ialah bersandar. Hatinya bersandar kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh yakin. Ya. Seseorang misal tidak mampu berdiri, pasti dia akan mencari benda yang bisa untuk bersandar. Entah itu pohon yang keras atau yang besar, ataupun dinding. Tidak mungkin seseorang bersandar kepada sesuatu yang tidak bisa untuk bersandar. Misal bersandar tapi kepada pohon yang berduri, sakit. Bersandar kepada pohon yang rapuh, ya. Maka ini tidak jadi, ya. Tidak manfaat penyandarannya. Ya. Bersandar kepada pohon labu, ya, padahal pohon labu itu merambat, nggak bisa untuk bersandar. Maka dia harus menyandarkan kepada zat yang ia yakini bisa mendatangkan mudarat dan maslahat, mencegah mudarat dan mendatangkan maslahat, yakni siapa? Allah. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, yang namanya tawakal itu ialah melakukan sebab. Seseorang pengen alim, pengen paham ilmu agama, ya belajar. Ya. Setelah ia yakin bersandar kepada Allah, dia cari sebab supaya jadi alim. Ya. Entah dia belajar di pondok pesantren ataupun sekolah Islam, ataupun ya ikut pelajaran atau pengajian, ya, bersungguh-sungguh mencatat, menghafal, ya. Ada usaha, yakni mencari sebab yang diizinkan secara syariat. Ya. Seseorang pengen paham, pengen pinter ilmu agama, tapi kalau ujian nyontek, ya ini tidak boleh, ya, karena menyontek curang. Jadi mencari sebabnya harus sesuatu yang perkaranya itu diizinkan. Lanjut, wa tawakkulu 'ala Allah ta'ala nau'an. Tawakal itu terbagi menjadi dua. Ya. Tawakal kepada Allah sendiri itu dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, ya, tawakkulu alaihi fi tahsili haddil 'abdi minar rizqi wal afiyati wa ghairihima. Wasanihima tawakkulu alaihi fi tahsili mardatihi. Yang pertama ialah tawakal untuk memperoleh, ya, seorang hamba itu memperoleh rizki, kesehatan, dan yang selainnya bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, tawakal yang sifatnya untuk meraih ridha Allah. Ya. Fa amanau awalu fagoyatuhu matlubah wa in lam takun ibadatan. Li'annaha mahdud hadil abdi fatawakkul 'ala Allahi fi husulihi ibadah fahuwa man sya'ali maslahati dinihi wa dunyah. Adapun macam yang pertama tadi, tawakal yang pertama tadi ialah sesuatu yang ingin dicapai, ya, yang sebenarnya bukan perkara ibadah, ya. Karena dia mencari rizki itu bukan ibadah secara hukum, itu sesuatu yang mubah saja, ya. Dikarenakan ini merupakan kebutuhan manusia itu sendiri, ya. Maka akan tetapi kalau dia tawakalnya kepada Allah, itu akan bernilai ibadah. Jadi yang dinilai ibadah ialah amalan tawakalnya, ya. Yakni dalam rangka seseorang memperoleh maslahat dunia dan akhiratnya. Ya. Tawakal jenis yang kedua ialah itu merupakan bentuk ibadah. Karena mencari ridho Allah itu merupakan ibadah. Ya. Pada zatnya itu sendiri ibadah. Ya. Maka ini tidak ada hubungan dengan kebutuhan dunianya sama sekali, entah mencari makan atau mencari
ya, hal-hal yang lain. Fa innahu isti'anatu billahi ala ma yardihi fasahibuhu mutahakkikun bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka khusus tawakal yang kedua ini dalam hal mencari ridha Allah, kemudian ia tawakal kepada Allah, maka ini merupakan ya, dia minta tolong kepada Allah Ta'ala dalam hal mencari ridha. Maka orang yang seperti ini ialah orang yang telah mengamalkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini tadi macam-macam tawakal kepada Allah ya. Wa amma tawakkulu ala ghairillahi ta'ala fa'anwa. Maka beliau membagi lagi khusus tawakal kepada selain Allah. Maka beliau juga masih membagi-baginya. Yang pertama, naul awalu tawakkulu ala ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah min jalbil manafi'i wa daf'il madar wa hada syirkun akbar. Menyandarkan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah itu sendiri dalam hal mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, ini merupakan perkara syirik akbar. Dikarenakan li'annahu idza kana tawakkulu 'ala Allahi syartan fil iman, fatawakkulu 'ala ghairillahi fi ma la yaqdiru 'alaihi ghairullah min alaihi ghairillah ghairullah min syirkil akbar wa hada nau'u hadal muradu biqaulihi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dikarenakan jika tawakal itu kepada Allah ya, dikarenakan tawakal kepada Allah merupakan syarat dari keimanan. Syarat keimanan. Tawakal kepada Allah itu merupakan syaratnya iman. Itu sah. Maka kalau tawakal diserahkan kepada selain Allah, bersandar diserahkan kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah, ya, hal-hal yang khususiyah Allah, ini merupakan syirik akbar. Dan inilah yang terkandung dalam ayat tadi, harus terpenuhi. Dan hanya kepada Allah lah kalian menyandarkan urusan, ya, jika kalian beriman. Kalau beriman, menyandarkannya kepada Allah, ya. Kalau tidak, maka tidak iman, maknanya seperti itu. Juga firman Allah Ta'ala yang lain, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah Allah dan tawakallah kepada Allah. Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang jika disebutkan asma Allah bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini syarat keimanan. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu sifat juga orang beriman, orang-orang yang menegakkan sholat dan dari harta yang Allah berikan rizki kepadanya ia infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Merekalah ini orang-orang yang iman yang sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, bagi mereka akan ditinggikan derajat mereka di sisi Allah, ya, dan akan mendapatkan ampunan dan diberikan rizki yang karim. Rizki yang karim ialah surga. Ya. Tadi jadi apa? Syirik besar kalau diberikan kepada Allah pada hal-hal yang kemampuan itu khusus Allah saja. Nausani an yatawakkala ala hayyin hadirin min malakin min
min mulkin, ya, atau malikin, au wazirin, au mas'ulin fima aqdarahullahu alaihi min rizkin au daf'i adha au khusulil mansabi wa nahwi dhalika wa hadha syirkun asghar bisababi quwwatin ta'alluqil qalbi bihadal insani wa timadihi alaihi. Amma idza itiqadu anna hadal insana sabab wa anna Allah ta'ala huwa alladhi aqdarahu ala hadha syai' wa ajrahu ala yadayhi fa la ba'sa bihi idza kana li hadha al insani asarun sahihun fi husulil murad, lakinna kasiran minan nasi qad la yamurru ala balihi hadal ma'na wa yakadu ya'tamidu ala hadal insani fi husuli muradihi. Jenis tawakal kepada selain Allah yang kedua ialah menyandarkan hatinya kepada seseorang yang hidup hadir di situ, entah dia seorang raja ataupun menteri ataupun mungkin kepala pemerintahan yang lain, Pak Lurah mungkin, yang memang Allah berikan kemampuan orang-orang tadi untuk apa? Ya, sebagai perantara atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Jadi memang Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk mampu mendatangkan mudarat dan maslahat, karena mereka mengurusi maslahat manusia, maslahat khalayak. Kalau hati kita sandarkan kepada orang-orang ini, maka ini syirik asghar, ya, syirik kecil. Dia sakit misal, dia sandarkan kepada dokter, ya. Walaupun memang benar-benar Allah berikan kemampuan dokter itu untuk menyembuhkan penyakit, akan tapi menyandarkan hati kepada orang ini tetap namanya syirik, tapi syiriknya syirik asghar. Kata Syekh, disebabkan karena kuatnya ketergantungan hatinya dengan orang ini dan menyandarkan urusannya. Akan tetapi di sana ada keringanan. Apabila dia berkeyakinan orang ini hanya sekedar sebab, ya, dan ia meyakini Allah Ta'ala lah yang memberikan kemampuan, menjadikan orang ini sebagai wasilah perantara saja dalam hal apa yang ia inginkan dari keinginan-keinginannya, ya, maka ini menjadi boleh, tidak mengapa, ya. Jadi dia menyandarkannya bukan karena orang ini sebagai sumber, tapi hanya sekedar perantara saja, maka tidak mengapa. Akan tetapi kata beliau, ya, kebanyakan manusia itu mereka tidak melakukan hal demikian. Kebalikannya, ya. Terkadang mereka atau bahkan seringnya, ya, menyandarkan urusannya, meyakini bahwasanya orang ini tadi yang benar-benar memberikan manfaat atau mendatangkan hal-hal yang bisa dia inginkan. Dia menyandarkan sepenuhnya kepada dokter. Ya, kebanyakannya seperti itu. Karena terlafatkan, ya. Buktinya banyak yang terlafatkan, ya. Oh niki nek mboten enten Pak Dokter kula pun mati. Nah, seperti itu misalnya. Ini syirik asghar, ya. Walaupun memang yang menyembuhkan dokter, ya, tapi meyakini kalau tidak ada Pak Dokter nanti tadi masih sudah mati, itu merupakan apa? Syirik asghar. Walaupun hatinya meyakini apa? Allah lah yang menjadi sebab, tapi terlafatkan, ya. Ini karena kurangnya, ya, ilmu.
Lalu pembagian yang terakhir naus salis al-i'timadu 'alal ghairi fi fi'li ma yaqdiru 'alaihi niyabatan anhu. Fahada jaizun dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma', lakin la ya'tamidu 'alaihi fi husuli ma wukila fihi. Yang ketiga ialah menyandarkan kepada selain Allah tentunya dalam hal-hal yang ma yaqdiru 'alaihi, orang ini pada perkara-perkara yang orang ini mampu, niyabatan anhu, sebagai perantara saja, bisa dikatakan seperti itu ya. Maka ini jaiz, boleh, ini sudah disinggung tadi ya. Berdasarkan kitab yakni Al-Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan kesepakatan ulama. Lakin akan tetapi tidak boleh menyandarkan sepenuhnya, yakni menyandarkan berhasil tidaknya yang ia inginkan tadi kepada orang ini, mawukila fihi, yakni kepada orang yang memang Allah wakilkan, Allah jadikan ia perantara. Bal yatawakkalu Allah, tapi harus tetap hatinya terpaut kepada Allah. Misal ia berobat kepada dokter, tetap hatinya yang terpaut pertama ialah kepada Allah. Dan ma tais fi taisiri amrihi ladhi yatlubuhu imma binafsihi au bi naibihi ya. Sama yang saya sampaikan tadi. Waliyada la taqulu tawakaltu 'alal fulan. Tidak boleh mengatakan aku bertawakal kepada fulan ya, kepada Pak Dokter ya. Ya. Yang boleh ialah wakal tu fulanan ya. Ya. Yakni dia meyakini ya Allah telah mewakilkan urusan kepadanya. Ya. Waqatu kila Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan fi dabhi baqiyatal budnihi fi hajjatil wada. Semisal Nabi pernah mewakilkan kepada Ali ya ketika menyembelih korban di haji wada. Waqila Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala sadaqah, dan wawukila, ini pernah Nabi juga mewakilkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta sedekah, dan mewakilkan Urwah ya bin Al-Ja'ad untuk membeli hewan korban. Ya, ini mewakilkan. Amal ayatu wahia qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini ayat sudah kita baca tadi. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, la 'ala ghairihi, tidak kepada selainnya. Hada yufidul qasr. Ini secara ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ini 'alallah ini merupakan pembatasan. Al-qasru, pembatasan. Li'ana min turukihi indal balagiyin taqdimu ama haqqahu at-takhir ya, dikarenakan mengakhirkan perkara yang harusnya karena mendahulukan perkara yang sebenarnya letaknya di akhir ya. Di sini jar majrurnya diletakkan di depan, yang harusnya kan kalau secara normalnya fatawakalu 'ala Allah, tapi Allahnya diletakkan di depan, ini menjadi qasr, menjadi pembatasan ya. Wal aslu lah ini tawakkalu 'ala Allah wa qauluhu 'ala Allah wa hada amrun yadullu 'alal wujubi tawakkul. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah lah saja. 'Ala Allah itu 'ala Allah ya, ini menunjukkan tawakal itu hukumnya wajib. Ai itimadu 'ala Allah jalla wa ala, bersandarkan kalian hanya kepada Allah. Wa fawwiddu, dan menyerahkan umurakum ilaihi, menyerahkan urusan-urusan kalian kepada Allah. Fadalatil ayatu ala wujubi tawakkul, maka ini ayat-ayat yang menunjukkan akan wajibnya tawakal. Wa ana minal ibadat, dan tawakal ini merupakan bentuk dari ibadah. Wa qauluhu in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman, ai in kuntum mu'minin billahi jalla wa ala fa alaihi tawakkalu, jikalau kalian merupakan orang yang beriman kepada Allah jalla wa ala, maka wajib kalian bertawakal.
Qala Ibnu Qayyim faja'ala tawakkula 'ala Allahi syartan fil iman fadalla 'ala intifa'il imani inda intifa'i. Faman la yatawakkal lahu la imana lahu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, dijadikan faju'ilah, ya, dijadikanlah tawakal itu hanya kepada Allah merupakan syarat dari iman. Maka apabila, ya, tidak ada tawakal, maka tidak ada iman. Seseorang sudah mencari sebab tapi dia tidak tawakal, hanya menyandarkan kepada kehebatan strateginya. Misal dia seorang penjual, ya, punya modal besar, barang-barangnya bagus, tempat pasarnya bagus, strategi penjualannya. Akan tetapi dia tidak berdoa kepada Allah, tidak menyandarkan urusannya kepada Allah, maka ini tidak ada iman dia. Ya. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Juga ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Ini merupakan fadilatu at-tawakkul, keutamaan tawakal. Saqal mu'alifu ayataini fi tawakkul. Penulis membawakan dua ayat ini dalam pendalilan tawakal. Wal ghalibu anahu la yasuku illa dalilan wahidan. Dan kebiasaan ini jarang, ya. Beliau biasanya cuma meletakkan satu hadis, satu ayat saja, ya. Wa ka'annahu arada Allahu a'lam anna dalila al-awwal fihi wujubu tawakkul wal amru bitawakkul wa dalilu asani fihi jaza min tawakkul 'ala Allah adzalladzi yathar wallahu a'lam. Kenapa beliau meletakkan dua ayat? Biasanya cuma satu ayat dalam satu permasalahan ibadah. Khusus tawakal ini diletakkan dua ayat. Jawaban beliau, yakni Syekh Abdullah, secara pengamatan beliau, yang pertama karena kan ayat yang pertama tadi merupakan syarat keimanan atau perintah wajibnya tawakal. Ya, lalu ayat yang kedua ini menunjukkan ayat berkaitan dengan balasan bagi orang yang bertawakal. Wa qauluhu fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya, ay kafihi. Wa man kana Allahu jalla wa ala kafihi tayassarat umurahu. Barang siapa yang apabila Allah mencukupi, maknanya mencukupi ialah Allah akan memudahkan urusan orang ini. Wala matma' li ahadin fihi. Ya. Wa huwa yadullu ala idhami sya'ni tawakkul wa fadli. Ini menunjukkan tentang besarnya, pentingnya tawakal dan besarnya keutamaan tawakal itu sendiri. Ya, dan tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhan seseorang kecuali Allah saja. Hatta innahu lam ya'ti fi ayyi ibadatin minal ibadati anallaha qala fa huwa hasbuh illa fi maqami tawakkul. Ya, sampai-sampai tidak bisa didatangkan, ya, tidak bisa mendatangkan atau tidak bisa datang fi ayyi ibadah, dalam hal ibadah dari macam-macam ibadah, ya, bahwasanya Allah Ta'ala fa huwa hasbuh. Tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain dibalas dengan fa huwa hasbuh kecuali tawakal. Ya. Ini keutamaan orang yang bertawakal. Wa min fadilati tawakkul aidan anallaha ta'ala ja'alahu sababan linailil mahabbati. Lalu beliau juga menyebutkan fadilah, keutamaan tawakal ialah Allah akan menjadikan orang ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah akan kafihi, mencukupinya segala urusannya. Yang kedua, Allah akan mencintainya. Innallaha, ya, dalilnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran. Wa min fadilatihi annahu dalilun ala sihatil islami al mutawakkil.
termasuk keutamaan tawakal tadi ialah merupakan sebagai bukti benarnya keimanan, benarnya keislaman orang-orang yang bertawakal. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu. Dan Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jikalau kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Jika kalian merupakan orang-orang yang muslim, orang-orang Islam, berserah diri. Ini yang bisa kita baca dalam pembahasan tawakal. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.